Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak. Semoga hari ini kalian masih selalu diberi kesehatan dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang Bapak akan mengingatkan kembali apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang kelima, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, bencana tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Dan yang kelima, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W dan 1H. Kemudian, cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Di dalam penulisan teks yang baik, harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa tersebut meliputi penggunaan kalimat efektif dan ejaan yang baik dan benar. Kalimat efektif antara lain: pertama, mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, disusun sesuai urutan kalimat yang benar. Ketiga, menggunakan kata baku yang sesuai isi teks. Yang keempat, tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. Dan yang kelima, tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi tidak membingungkan pembaca ya. Nah, selanjutnya adalah materi tentang kewajiban kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi kita harus tahu dulu apa itu kewajiban. Jadi,
Kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab agar semua individu mendapatkan haknya secara layak. Contoh kewajiban sebagai berikut. Kewajiban kita sebagai warga negara, kewajiban kita di rumah, kewajiban kita di sekolah, dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Sekarang kita akan membahas apa sih contoh kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kewajiban kita sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kewajiban kita di rumah. Nah, di sini Bapak akan berikan sedikit contoh kewajiban kita di rumah. Yang pertama, menghormati kedua orang tua, menjaga nama baik keluarga, lalu menyayangi semua anggota keluarga dan membantu pekerjaan orang tua seperti mencuci piring, mencuci baju, atau membantu ibu memasak dan lain-lain. Nah, kira-kira di sini siapa yang suka membantu ibu? Misalnya mencuci, memasak, atau membantu ayah. Karena itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Selanjutnya, kewajiban kita di sekolah. Nah, di sini kewajiban kita di sekolah yang pertama adalah menghormati guru. Lalu yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif. Yang keempat, saling tolong-menolong dengan teman, guru maupun warga sekolah lainnya. Dan yang kelima, kewajiban kita di sekolah itu untuk belajar ya. Jadi kalian ke sekolah itu yang diutamakan adalah untuk belajar. Jangan sampai tujuan kalian ke sekolah hanya untuk main, oke? Lalu selanjutnya kewajiban di masyarakat. Yang pertama, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Yang kedua, menghormati orang lain. Ketiga, patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Dan yang keempat, selalu menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Nah, lalu apa sih manfaatnya bila kita melaksanakan kewajiban? Yang pertama, manfaatnya adalah mendapatkan kepercayaan yang lebih. Lalu, yang kedua, dipercayai oleh orang lain. Yang ketiga, melatih kita untuk mempunyai sifat tanggung jawab. Dan yang keempat, membuat kita lebih disiplin.
Untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Dan untuk tugasnya, kalian buka buku paket 6C halaman 49 nomor 1, 2, dan 3. Lalu halaman 62 nomor 4. Selamat mengerjakan dan jangan lupa kalau sudah kirim ke guru masing-masing ya. Tugasnya jangan ditumpuk karena semakin lama kalian tidak mengerjakan tugas, maka semakin banyak dan kalian akan semakin malas untuk mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.